Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damen Saku spesial Idul Adha, dan kita punya dua segmentasi yang insya Allah nanti melengkapi tema bahasan kita tentang ibadah haji dan ibadah kurban. Pertanyaan pertama akan disampaikan oleh Ibu Yaya yang akan dijawab oleh Kiai Syarif. Silakan. Maskernya mungkin diturunkan biar jelas suaranya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya kepada Bapak Kiai Haji Syarif Fatnaji. Terkait dengan ibadah haji, seperti apa sih makna sesungguhnya ibadah haji itu? Mungkin buat orang-orang yang sudah melaksanakan ibadah haji itu pastinya merasakan benar. Tapi kalau untuk kami orang yang belum dan tidak mampu melaksanakan ibadah haji, bisakah mengambil hikmah dan mendapatkan pahala haji tersebut? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan luar biasa nih Kiai, silakan Kiai. Dari hati pertanyaan ini, betapa keinginan untuk melaksanakan ibadah haji, karena memang ngelihat keadaan kayak sekarang, umur udah banyak gitu, terus baru daftar kayaknya berat juga gitu. Tapi haji itu panggilan Allah, dia punya banyak cara untuk mengundang hambanya. Cuma kalau ditanya apa sih hikmah dari haji itu supaya kita bisa merasakan, kita cukup ngelihat bahwa haji itu adalah di rukun Islam yang kelima. Maka bagaimana orang gak berebut pengen melaksanakan ibadah haji? Dia menjadi orang yang diberikan kesempatan oleh Allah untuk menyempurnakan rukun Islamnya yang kelima. Dan itu menunjukkan bahwa dia mendapatkan kepercayaan dari Allah untuk menyempurnakan rukun Islam yang kelima. Kita lihat bagaimana Allah menceritakan siapa sih mereka yang berhaji. Dalam Al-Quran maka kita akan temukan jawabannya, mereka bukan orang sembarangan. Ketika Allah berfirman inna sofa wal marwata min sya'airillah. Sesungguhnya sofa dan marwah itu adalah bagian dari syiar-syiar Allah. Ini kan bagian dari rukun haji, yaitu masalah sa'i. Tetapi kemudian kita akan temukan dalam surat Al-Hajj, ketika Allah menceritakan siapa orang yang mengagungkan syiar-syiar Allah. Ini juga kemudian dalam tafsirnya diceritakan adalah orang yang berkurban termasuk di dalamnya. Karena berkurban adalah orang yang mensyiarkan agama Allah. Mereka yang berhaji atau yang berkurban adalah orang yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Orang yang dia melakukan itu karena ada energi takwa di dalam dadanya. Kita akan temukan dalam surat Al-Hajj ayat ke-32, 33 kalau enggak salah. Wa dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Jemaah sekalian berbahagia, Allah menyampaikan siapa orang yang mengagungkan syiar-syiar Allah, mereka mempunyai kerinduan dan tidak berhenti berusaha untuk mensyiarkan agama Allah. Haji, berkurban adalah orang yang mensyiarkan agama Allah. Maka Allah sampaikan tentang mereka, siapa mereka? Fa innaha min taqwal qulub. Itu hanya terjadi karena ada ketakwaan di dalam hatinya. Jadi pada saat seseorang menginginkan untuk melaksanakan ibadah haji atau berkurban misalkan, itu adalah sebuah manifestasi dari ketakwaan yang ada di dalam dada. Pantas kemudian kalau orang tidak peduliin bahkan cerita tentang banyaknya korban saat berhaji, musibah di Mina, saat kren jatuh, tidak sedikit pun menggetarkan hati mereka untuk berhenti dari punya keinginan berhaji. Lalu pertanyaannya, bagaimanakah orang yang tidak berhaji, apakah memungkinkan mereka untuk mendapatkan pahala haji? Jamaah sekalian berbahagia, bisa itu dilakukan bila ada orang yang misalkan dia sudah meninggal dunia atau sudah udzur syar'i kemudian tidak berhaji, ada yang badalin, dia dapat. Itu secara otomatis dia dapat pahala haji. Tetapi bagaimana dengan orang yang punya kekuasaan secara fisik sehat, tapi dia nggak punya biaya? Mau dijual kebunnya kagak ada. Lu jajalin kebun orang lu jual, dipentungin. Tapi pengen haji, jamaah sekalian yang berbahagia. Maka kemudian ada amalan-amalan yang dia mempunyai kualitas sama seperti orang yang berhaji. Yaitu apa sih endingnya dari pahala haji itu? Adalah yang disampaikan oleh Kiai Khalil tadi mengutip hadis dari Nabi, laisa lahu jazaa'un illal jannah.
Maka amalan apapun yang kemudian endingnya adalah engkau mendapatkan pahala surga, maka engkau sesungguhnya mendapatkan kualitas ibadah haji. Karena endingnya kan itu. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Bayangkan Mas Agung, contoh ini sedikit menyinggung masalah kurban. Dia bukan orang sembarangan. Karena sudah dibocorkan dalam tanda kutip oleh Nabi keadaan mereka yang berkurban nanti di yaumil qiyamah. Ketika Nabi bilang bahwa mereka nanti itu hewan kurban yang dia sembelih di tanggal 10 Dzulhijjah. Innaha la ta'ti yaumal qiyamah. Itu hewan yang disembelih, dikurbankan akan datang nanti mendatanginya di hari kiamat. Bukankah Nabi ingin menceritakan engkau yang berkurban tidak akan pernah merasakan ketakutan di yaumil qiyamah. Maka jamaah sekalian yang berbahagia, masih ada waktu buat kita berkurban sampai hari tasyrik. Dari mimbar Damai Indonesiaku ini, bila engkau tidak memungkinkan berhaji karena biaya yang begitu besar, seekor kambing berapa sih? Maka engkau memperoleh kedekatan seperti yang disampaikan oleh Kiai Solmed tadi. Kedekatan kepada Allah Jalla Jalaluh. Mereka yang berhaji ingin dekat kepada Tuhannya. Bila sudah dekat kepada Tuhannya, mereka tidak akan mendapatkan kesulitan imma fid dunya wa imma fil akhirah. Amin. Jadi mungkin itu akan menjawab buat kita berhaji sepanjang hari. Baik, terima kasih Kiai.